Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. Materi yang pertama akan kita bahas adalah pengantar pendidikan Pancasila. Pada bagian pengantar ini, kita akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan penjelasan pendidikan Pancasila di Indonesia. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan resepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Bagian yang kedua, Pancasila memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Pancasila merupakan produk dari pendiri negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Yang ketiga, Pancasila merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI. Yang keempat, Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Yang keenam, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun ada upaya untuk menggantinya. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai negara berfungsi sebagai landasan ideologis, sosiologis, dan moral dalam mengatur pemerintah dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Dalam pernyataannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Landasan hukum Pancasila, 2. Pandangan hidup bangsa, 3. Persatuan bangsa, 4. Dasar sistem pemerintahan, 5. Dasar moral dan etika. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi ini berfungsi sebagai dasar dan panduan untuk mencapai cita-cita bersama, menjaga persatuan, dan mengatur bagaimana masyarakat Indonesia hidup berdampingan dalam keragaman. Berikut adalah apa dikatanya? Yang pertama, ideologi adalah seperangkat gagasan, konsep, atau nilai-nilai yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Ideologi berperan sebagai landasan berpikir dalam menentukan arah dan kebijakan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah ideologi yang mengatur prinsip dasar kehidupan bernegara dan masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna mendalam yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengaku adanya Tuhan dan memberikan kebebasan beragama kepada seluruh rakyatnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghormati martabat setiap individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia, pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau kedaulatan, yaitu demokrasi di Indonesia dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi